Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Syakira Kalista dengan NIM 250420069. Saya akan menjelaskan ringkasan materi yang mengupas lebih dalam kebijaksanaan dari Kiai Haji Muhammad Faiz mengenai hubungan antara takdir dan usaha manusia. Pendahuluan, memaknai surah Ar-Ra'd ayat 11. Seringkali kita mendengar ayat, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Konteks ayat ini sebenarnya berbicara tentang tanggung jawab manusia atas pilihannya. Jika seseorang awalnya hidup damai, lalu ia mulai merusak kedamaian itu, misalnya dengan berselingkuh atau berbuat buruk, maka kehancuran yang terjadi adalah akibat ulahnya sendiri. Manusia memegang kendali penuh atas pilihan sikapnya. 1. Takdir adalah pengetahuan Tuhan, bukan paksaan, yaitu qada dan qadar. Banyak orang salah paham mengira takdir adalah paksaan dari Tuhan, sehingga merasa pasrah tanpa perlu berusaha. Dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, qada adalah pengetahuan Allah yang Maha Tahu sebelum sesuatu terjadi. Qadar adalah realisasi atau kejadian nyata dari pengetahuan tersebut. Ibaratnya, Allah sudah tahu jalan hidup apa yang akan kita pilih, profesi apa yang paling cocok untuk kita, dan kemana ujung hidup kita bermuara. Pengetahuan Allah ini tidak membatasi hak dan kewajiban manusia untuk terus berusaha mencari jalan terbaiknya. 2. Batas kuasa manusia dan kewajiban berikhtiar. Dalam hidup, ada hal-hal yang mutlak di luar kuasa kita. Kapan kita merasa lapar, dari rahim siapa kita dilahirkan, atau kapan bencana alam terjadi. Namun, ada wilayah yang menjadi kekuasaan kita, mau menjadi orang baik atau buruk, mau belajar atau malas, mau bekerja atau diam. Bahkan, ketika seseorang terpeleset di pinggir jurang, sebuah musibah yang tak direncanakan, tangannya secara refleks akan berusaha menggapai dahan pohon. Itulah fitrah ikhtiar. Antara takdir dan ikhtiar tidak saling bertentangan. Manusia wajib berikhtiar dan berdoa yang ujungnya nanti akan bertemu dengan ketetapan takdirnya. 3. Misteri perbedaan nasib. Mengapa ada yang kaya dan yang miskin? Jika Allah Maha Pengasih, mengapa ada yang ditakdirkan hidup susah dan ada yang mudah? Dalam kacamata tasawuf, Allah menciptakan segala sesuatu pada kesempurnaannya masing-masing untuk menjadi harmoni dan pelajaran atau hibrah bagi manusia. Ada orang yang miskin tapi bisa tidur nyenyak dan bahagia, menunjukkan bahwa rahmat Allah tidak bisa diukur dengan uang. Ada orang kaya yang tidak bahagia, sebagai pengingat bahwa harta berlimpah yang tidak diimbangi kedekatan dengan Allah berujung pada kehancuran, seperti kisah Qarun. 4. Apakah takdir bisa berubah? Secara esensi, Allah memiliki payung hukum sebab akibat. Misalnya, hadis menyebutkan bahwa penyambungan silaturahmi akan memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Ini bisa memaknai dua hal. Umur fisiknya benar-benar ditambah oleh Allah karena ikhtiarnya, atau umurnya tetap namun keberkahan dan namanya terus dikenang. Panjang umur secara jejak kebaikan. Bahkan setelah ia tiada, manusia yang paling bahagia adalah manusia berikhtiar maksimal, lalu berdamai dan mensyukuri apapun hasil takdirnya. 5. Harta, maksiat, dan rahmat Allah sering timbul pertanyaan. Mengapa orang yang rajin maksiat rezekinya lancar, sementara yang rajin ibadah malah hidupnya susah? Kita tidak boleh mengukur kasih sayang Allah hanya dari materi. Relasi Allah dengan hambanya dibangun atas rahmat, kasih sayang. Orang maksiat yang kaya raya, bisa jadi itu adalah bentuk rahmat Allah yang menutupi aibnya di dunia. Walaupun alam semesta seringkali marah melihat kemaksiatan itu, Allah menahan bencana karena ia masih menyayangi hambanya dan menunggu pulang. Orang beriman yang diuji kesusahan. Seringkali kekayaan membuat manusia lupa dan menjauh dari Allah. Ketika Allah mengambil harta itu atau memberinya sakit, itu bukanlah azab, melainkan cara Allah memanggilnya pulang. Manusia cenderung kembali sujud
beristighfar, dan menangis kepada Allah saat ia berada di titik terendah. Disitulah ia menemukan kebahagiaan batin yang sejati. Kesimpulannya, kekayaan yang menjauhkan kita dari Allah hanyalah nikmat tipuan. Sebaliknya, penderitaan, kesusahan, atau rasa sakit yang membuat hati kita ridho dan semakin dekat dengan Allah, itulah wujud rahmat dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.